kalau Pak polisinya nggak menembakkan gas air mata. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang di konten tergokil dan Abad ini. seabad ini. Oke, abad ini. Jadi apa? kita di sini mau bikin keanehan. Ya tapi kita kan netral, anak mamba. Bukan Gua anak-anak masalah budi. itu, Le. Kenapa lu jadi anak pramuka? Ini bagian dari keresahan. Oh iya. Keresahan apa tuh? Lu gak setuju bang? Itu baju pramuka warna coklat. No. Tapi resah karena di negara kita tercinta ini banyak sekali masalah. Jadi sebagai orang yang masih muda, berjiwa praja muda karena masuk. Ya kenapa? gue resah, Le. Kenapa Ada itu? masalah kanjuruhan, ya kan? Ya. Terus masalah tentang polisi yang kena tembak dituduh melakukan pelecehan. Aduh, apakah itu murni karena perbuatan kita orang muda? Gerah, Atau gerah. kebetulan polisinya muda tuh? Atau gara-gara apa? Gitu kan. Sekarang juga ada tuh keanehan yang baru. Apa tuh? PSI, orang muda juga tuh. Oh iya, PSI. Tahu nggak PSI apa? Enggak, Iya, apa tuh PSI? Allah. Partai Solidaritas Indonesia. Gue tahu dari Iya. Mas Panji tuh. Katanya Ganjar datang Rocky Gerung. Oh, Itu kenapa? permainan anak kecil. Nah, gue resah banget nih, Le. Ya, kalau kata Mas Panji, katanya di luarnya itu bagus, tengahnya kosong. Nah, Makanya. Oke, intinya kita di sini ngobrol ya kayak orang-orang lagi di kedai kopi. Hari ini kita lagi di depan warung. Tapi itu yang menarik gue tadi Kanjuruhan lah. Kanjuruhan itu menarik. Ya menurut gue tragedinya itu nggak akan memakan korban yang sebegitunya kalau Pak polisinya nggak menembakkan gas air mata. Sejauh yang gue tangkep kayak gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah, koreksi. Tapi sejauh yang gue tangkep, kalau nggak ditembakkan gas air mata, itu nggak bakalan korbannya sebanyak itu. Selain itu, karena pemain Persebaya busnya itu katanya kayak naik rantis apa biar nggak diserbu. Jadi ada beberapa gate, beberapa pintu yang ditutup. Jadi kayaknya hampir semua deh, hampir semua pintu. Nah, jadi yang itu yang viral kayaknya pintu 13. Itu ditutup biar supporter Aremania itu nggak bisa keluar, gitu kan? Supaya nggak nyerang si bonek ini. Si bonek kan nggak boleh datang ya. Iya. Nggak boleh, biar nggak nyerang pemain-pemain Persebaya. Tapi ternyata itu bumerang karena polisinya menembakkan gas air mata. Itu kan berasap itu yang menyebabkan banyak meninggal itu kan sebenarnya kan. Ya, desak-desakan. Justru itu, Le. Gue kadang bingung. Kenapa sih harus terjadi yang namanya kerusuhan? Karena Kalau fanatisme misalnya- yang ya berlebihan. makanya kalau misalnya fanatik, kan kalau misalnya fanatik itu gak harus turun, ya kan? Kita itu paling ini loh, paling aneh di negara-negara luar, bahkan gak ada pagar. Ya, Ya. Kita udah ada pagar malah lebih goblok, ya kan? Ya, Kemarin juga di apa itu orang Batak itu yang lagi ngobrol sama diri. jebret. 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 Nah, ngomong kalau misalnya jangan sampai ngatain satu klub. Oh. Ya, Hilang. bisa. Aneh, berarti benar-benar sefanatik itu. Iya. Sampai nyawa bisa menghilang. Makanya kadang-kadang sedih
bikin aku Padahal- kesal. Padahal ya. Padahal ini ya, padahal di luar tuh ya, MU sama apa tuh kota apa? Yang Inggris sama Manchester City. Itu mereka Manchester City bantai-bantai MU kemarin 6-3 nggak ada tuh. Tirulah itu. Supporter MU yang ada di Etihad itu babak pertama selesai banyak yang pulang. Tuh. Bahkan ada satu anak kecil pakai baju MU pas babak kedua diganti jersey Chelsea City. Parah banget kan? itu patut ditiru sih. Jadi protesnya gitu aja. Iya, betul. Cuman kita kalau mau menyalahkan supporter, kenapa supporter turun ke lapangan? Tapi kenapa juga polisi bawa gas air mata ke situ? Iya. Bawa loh, udah jelas-jelas dilarang tapi bawa. Gimana? Kalau menurut lu gimana? Mana yang harus kita kambing hitamkan? Paling kan ya kita nggak boleh menyalahkan satu persatu. Cuman ya evaluasinya gimana kalau misalkan kita nggak cari siapa yang salah? Makanya aneh ya, maksudnya kok bisa sih polisi kayak gitu? Maksudnya kan supporter di sana kan nggak ada yang bawa batu, Betul. nggak ada yang bawa botol segala macam. Iya, betul. Masuk Artinya stadion nggak bisa bawa botol. maksudnya Iya. masa sih polisi harus kayak gitu ya kan? Kalaupun Maksud misalnya lu begitu kayak gimana? maksudnya kenapa sih harus menembakkan gas air mata yang orang Karena Orang- menembakkan tembak beneran. apa sih gak jelas banget sih lu. Karena kalau gak menembak gas air mata kan menembak pakai pistol beneran. Ah. Tapi kan udah gak viral. Jadi Biar gak ada kejadian kedua, FS2 versi 2 gitu loh di tengah-tengah Ini masyarakat dua. tuh. Ganti bulan tuh ganti tema. Iya. Kayak kemarin perselingkuhan, sekarang sepak bola. Udah. Nah, bulan depan nih tinggal tunggu nih Apa? aksi-aksi yang baru. Kalau nggak gitu Kalau nutupnya itu- gimana, kalau Be? itu sih namanya seleksi alam. Intinya tahu kita kalau misalnya apa tembakan gas air mata itu dikeluarkan kalau misalnya ada situasi yang membahayakan. Nah, sekarang seperti itu membahayakannya dari sisi mana, ya kan? Kalau misalnya turun ke lapangan, Ngejar pemain banyak orang Persebaya. ngomong yang di situ mereka itu bukan mau rusuh, tapi mereka itu mau memberikan yang namanya energi positif kepada para pemain yang sudah letih, yang sudah kecewa kalau karena mereka kalah kan. Dan di sana kan ada video juga bahwa para supporter itu malah meluk kiper dari Arema. Artinya mereka memberikan support bukan Suntikan mau moral, ngerusuh. Memang sih ada oknum, tapi kan oknum ini pasti lebih sedikit dong daripada orang-orang yang emang benar-benar baik kan. Nah, di samping itu misalnya nih gas air mata itu kalau misalnya ada supporter yang bawa katakanlah batu satu, kedua botol, ketiga misalnya ada bawa parang ya kan, atau bawa kayu Panah, kan, panah, yang bisa panah. melukai polisi. Masuk akal. Ini nggak ada loh tangan kosong. Bahayanya di mana? Nah itu kadang-kadang yang mungkin dan banyak orang berkomentar, artinya tidak sesuai dengan prosedur. FIFA juga sudah melarang. Nah kita terancam ini di timnas kita ini Tapi kan itu prosedur FIFA. Prosedur Polri kan kata mereka kan nggak ada. Mereka bilang kan sudah sesuai dengan standar operasional gitu loh. Mereka menembakkan gas air mata. Iya, makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Iya. Iya Polisinya Le, juga sebenarnya kita ini bukan menyalahkan, cuman kita ini berbicara dari ya sepengetahuan kita yang memang kita gak tahu apa-apa, tapi kan kita mau ngomong bahwasannya dari pribadi kita aneh aja gitu loh. Masa polisi punya alat untuk melindungi dirinya sama alat apa sih namanya? Pentungan ya? pentungan. Dia udah punya 2 alat untuk memprotek dirinya, tapi kok malah menembakkan gas air mata yang mereka pasti tahu gas air mata itu berdampak 1 penglihatan, 2 pernapasan, ya kan, terus wajah bisa kulit panas, Panik, pasti panik. panik. Makanya dan lebih parah ada tuh yang lagi ngejar, terus tiba-tiba si supporter itu jatuh Dipukul, iya. Iya. Itu kalau mungkin dari kacamata polisi karena jumlah keamanannya
lebih sedikit daripada jumlah supporter. Jadi mungkin kewalahan di situ. Mungkin kalau dari segi polisinya di situ, tapi kalau dari segi kemanusiaan menembakkan gas air mata apalagi ke tribun. Gue kalau nonton di stadion ya, ada yang nyalain flare sehabis pertandingan gitu, pasti aja ada yang nyalain flare gitu kan, walaupun mungkin nggak kesot ke TV atau apa. Biasanya tuh ada tuh yang nyalain flare. Itu aja asapnya ngumpul di atas aja, kita buru keluar. Tapi itu pertandingan udah selesai. Apalagi ini guys air mata yang asapnya tahu sendiri perih ya kan. Tapi ke tribun kan nggak ada ya, ke stadion mau nonton bola bawa odol. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Gue yakin bawa juga odol. bawa air putih juga kagak gitu loh. Bawa air putih juga kagak. Kalau gitu. mahasiswa demo mungkin iya, ada yang bawa odol. udah persiapan. Karena persiapan nanti ditembak gas air Betul. mata. Ini mau nonton bola, selebrasi nggak mungkin dong sambil pamer Pepsodent ya kan? Tapi ada itu loh buat cuci muka loh. Apa? Pemadam jangan disemprotin. Lumayan loh. Kan kalau udah perih gitu sekali Cuci muka pakai nozzle aja. Muka. Buat nyemprot rumput, ini dulu aja. Itu padahal kalau ditembak pakai air yang buat nyiram rumput kayak bubar ya orang-orang. Tapi Paling memang banyak kadang-kadang anak-anak. kita kan nanya komentar, cuman kita nggak tahu sih dari sisi polisinya, bisa aja kan mereka dari sisi emosi atau misalnya panik kan, karena saking paniknya udah membabi buta aja siapa yang depan, yang penting mereka jauh dari sisi mereka, dari depan mereka mukul, endang dan segala macam bisa terjadi. Oknum ya, mungkin polisinya juga oknum. Makanya Iya. TNI ternyata ikut Ada. loh di sana. Iya, Makanya kemarin Panglima TNI bilang Andika, Pak siapa Andika. yang punya video tentang tentara yang melakukan penganiayaan dikirim ke Jenderal Andika bakalan diproses juga, bukan disiplin loh, pidana. Pidana. Ya, tapi kita lihat videonya pas polisi nendang, sebelumnya pas TNI nendang. Tapi kalau sebelumnya TNI ditendang kan kita juga nggak tahu. Iya. Iya. Mungkin ada. Iya. Makanya gue juga fanatik lah, tapi fanatiknya itu nggak sampai kalau misalnya kalah sampai nangis, terus kalau misalnya kalah sampai mukulin sesuatu. Ya kalau misalnya kalah ya udah kalah aja, karena cuma hiburan sesaat doang kan. Kalau gue termasuk yang lebih ke fanatik karena semalam timnas futsal kalah aja gue sedih banget tuh. Apalagi Berarti- kalahnya dengan kayak berarti memang ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Dan gua rela beli tiket dan ngantri panjang apa buat masuk, buat nonton ke stadion langsung gitu. Itu aja gue belum ngerasa yang sefanatik mereka yang harus misalkan dari Surabaya mau nonton kemana gitu-gitu, dari Malang mau nonton ke Kalimantan. Belum sefanatik itu, tapi gue aja yang ngerasa sih gitu. Apalagi mereka yang kayak gitu, timnya kalah, dia biasa away kemana ke jauh, ternyata pas di home dia kalah dari rival, dalam tanda kutip kan emang Persebaya rivalnya banget ya. Tapi yang disayangkan itu sebenarnya gini, gue lihat di mana ya, iya di podcastnya Deddy Kobusier itu sama Valentino itu ya, ada beberapa kemungkinan rusuh, tapi salah satu lubang kerusuhan itu udah diantisipasi sebenarnya dengan tidak mendatangkan si bonek. Betul. Kan? Iya. Kecolongan. Kecolongan. Maksudnya bukan kecolongan ya. Ternyata ada hal yang Ya, tidak terpikirkan. terduga, yaitu menjadi penyebabnya malahan. Iya. Nah, mungkin yang harusnya mengamankan kenapa menjadi itu. Itulah yang dia nyesek mungkin karena kan Indonesia eventnya lagi banyak, timnasnya lagi bagus. Iya, lagi bagus Makanya, banget loh. Gue khawatir nih, jangan sampai nanti timnas senior 23 terus U16 ya atau U19 U20 kan Piala ya Dunia. U20 juga. Waduh, jangan sampai terdampak. Makanya gue setiap hari lihat di internet apa nih kabar PSSI. Karena belum turun. Iya, Belum, makanya. belum. Tapi Kalau- tadi gue baca sih katanya Masih diselidiki udah kan? komunikasi dengan walaupun pasrah ya apa hukumannya. Iyalah. Tapi udah komunikasi. Yang penting udah ada ini, tektok. Iya, etikat baik. Ya, etikat baik. Oke, kayak gini kali ya. Waalaikum Pak Haji gitu. Mohonnya gitu. Mohon maaf nih gitu. Iya, kayak gitu Mohon lah. maaf. Karena ini tragedi terbesar kedua. Tapi sih Iya. setelah di 5 Peru. Iya. Yang Kedua. pertama Peru, yang kedua kita. Tapi Mungkin korbannya antara nggak yang sebanyak- kedua sama yang ketiga, karena kan
Ghana katanya Enggak. 106, Jadi 100. Ghana itu 1, kita kedua, terus Peru nomor 1, ketiga. Enggak, Peru 1. 130-an ya? 130 berapa Ghana gitu. itu 300 loh. Ghana itu 300. 300, dia 300. Jadi harusnya Ghana dulu, Indonesia, baru Peru. Iya. Ya pokoknya 3 besar lah, top 3 lah kita. Ya, top 3 Top yang 3 tidak kalau top 3 rankingnya nggak apa-apa. Top 3 kejadian top buruk 3 nih. menyedihkan. Anjir, ya namanya juga. Tapi itu kan gimana ya? Gue kan nggak nonton ya waktu itu ya. Pertandingannya itu nggak nonton gue soalnya. Jadi gue nggak tahu tensinya kayak gimana. Yang jelas itu kalah 3-2 gitu kan. Ya, mematahkan inilah Ya, yang Kemen- 19 tahun. nggak pernah terkalahkan. Iya. Nggak pernah menang di kandang Arema Persibayanya kan. Iya, Terus menang. menang. Padahal udah ganti pelatih. Karena di Indonesia itu emang ini sih gak bisa ketebak sih. Gak ada loh tim yang bisa ditebak bakalan bertahan di papan atas. Iya kan? Iya. Daripada JDT juara terus ya. Iya. Mendingan kita kompetitif kan. Iya. Cuman itu Sebenarnya. mungkin fasilitas lapangan kali. Nah kayak yang di Kanjuruhan itu harusnya udah mulai diperbaiki lah. Oh, prosedural masuk dan keluarnya ya kan. Terus pengamanan stadion khususnya PSSI. Lebih ke ini sih, lebih ke edukasi sih. Soalnya staff-staffnya kan kalau dengar podcast Om Deddy kan katanya ada satu tuh orang FIFA ya PSSI gitu, dia punya sertifikasi FIFA tentang security dan awareness lah untuk masalah-masalah yang seperti itu. Nah harusnya tuh semua staff yang langsung terjun ke dalam stadion, apalagi yang menjaga masalah security itu harusnya diberi binaan harusnya PSSI itu memberikan dana lah setidaknya untuk agar ini loh standarisasi biar kita tuh biar gak terulang gitu. Soalnya kalau kita nonton di misalnya liga luar lah kan, itu kayak kalau kita lihat di Instagram kan kayak tiba-tiba ada fansnya Cristiano Ronaldo datang meluk-meluk Tapi dia. satu orang itu nggak Iya, mancing iya tapi kan maksudnya satu orang itu pun security yang datang langsung berlima, berempat. Nah, ada kejanggalan pas di kejadian yang ini itu kayak katanya tuh polisinya tuh ya pertama sedikit, kedua ya pas mereka ada di lapangan itu belum ada reaksi dari polisi untuk kayak membubarkan gitu. Jadi mereka masih ya kayak tadi Pak Hendro bilang mungkin mereka memberikan semangat. Nah akhirnya terjadilah kerusuhan itu gitu kalau menurut saya. Iya, tapi udah dibentuk tim investigasi. Jadi ya nggak tahu nanti ujungnya bakalan kayak gimana tuh. Ya intinya bakalan lenyap juga. Apa ya? Oh, yang namanya berita begini kan pasti awal-awalnya diperhatikan. Nah, makin ke belakang nanti kan udah mulai itu meredup. Nah, harusnya ada yang mengawasi terus. Iya. Ya, mengawasi menaikkan beritanya tragedi Kanjuruhan ini supaya memang pemerintah atau yang berkepentingan di situ tetap bekerja untuk mencari fakta apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa sampai begitu ya kan? Karena nggak masuk akal kalau misalnya tidak ada sebab, pasti ada Pasti, sebabnya. iya. Jadi kita kan berbicara karena kita melihat di TV gara-gara tembakan air mata, gas air mata. Ya, iya itu yang terlihat. Tapi harus dilihat juga awal daripada kejadian ini apa ya kan. Terus kalau misalnya harus ada skenario juga, kalau misalnya dilakukan seperti ini harusnya aman apa enggak gitu. Jadi itu sih yang mau dicari, namanya juga tim pencari fakta ya kan, karena supaya ke depan bisa ditangani. Karena Liga Indonesia itu ternyata disorot banyak Media. juga. Marca kemarin sedih juga. Makanya Dan sampai itu banyak liga-liga luar, liga top 5 dunia yang 1 minute silent oh iya ya itu sama Iya. ban hitam. Ban hitam. ya. Ya kayak apa, Presiden Real Madrid aja kan sampai membuat ini sekitar mengirimkan kita sekitar 10 menit juga di Iya, markasnya gila. mereka. Iya. Oh, La Liga, pokoknya ada La Liga, kemarin ada di Eredivisie juga, terus di MU juga kemarin. Iya. Iya. Makanya kita akhirnya menyumbang top 3, tetapi hal yang menyedihkan, top 3 tragedi yang paling
bukan top 3 negara yang paling berprestasi kancah sepak bola. Tapi sanksi dari Komdis udah turun. Sanksi dari Komdis nih ya, kalau gue lihat dari Instagram nih. Pertama, Arema dilarang menjadi tuan rumah dengan penonton hingga akhir musim. Oke, masuk akal lah. Nah, dilarang menggelar pertandingan dekat dengan home base Malang. Berarti itu artinya nggak boleh main Jadi di home. semua Iya. tim nanti gak ada lagi pertandingan malam. Ya, terus denda 250 juta. Oke. Duitnya kemana? Ya pasti ya itulah. Jika kembali melanggar akan diberikan hukuman berat. Terus Abdul Haris selaku ketua Panpel, panitia pelaksana ya, dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Nah, Panpel 5 emang bertanggung jawab atas. Ya pastilah. Iya. Karena banyak kejanggalan juga. Pertama nih soal stadion, ya kan kapasitasnya. Iya, Ya. melebihi. Tidak Overload sesuai apa dengan enggak? orang yang datang di situ. Baru udah ada surat dari Polri bahwasanya pertandingan sebaiknya dimajukan, tapi Ya. pihak Pampel tetap bersikeras. Oh, itu ya yang Di- minta pengajuan itu kayaknya dari pihak klub maksudnya. Bukan Dari- pihak klub itu, bukan pihak klub, gak tahu deh. Tapi beritanya itu si Pampel ini bersikeras harus tetap malam. Karena itu kalau dari kabarnya Mungkin itu kan dari gara-gara ada juga gara-gara siar, ya, hak siar itu. kontrak siar ya kan. Nah, sedangkan Polri udah memprediksi sebenarnya, udah tahu bakalan ada sesuatu kan. Makanya dia bikin surat sebaiknya digelar di sore hari, tapi pihak Pampel tetap untuk menggelar di malam hari. Nah, akhirnya terjadilah tragedi berarti ya Pampel harus bertanggung jawab juga. Makanya si Rocky Gerung di YouTube-nya ngomong tuh, kita menunggu siapa yang dengan gagah kesatria muncul di media ngomong, Salah. saya bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Sampai sekarang kan nggak ada. Belum. Nah, itulah juga Indonesia. Mas bilang kemarin juga cuma dia cita gitu lah ya. Terus mau ngasih berapa santunan gitulah. Bilang Presiden Arema. Ya. 99. Terus yang terakhir adalah Trisno, security officer. Dilarang beraktivitas juga selama seumur hidup. Jadi mungkin ketua seperti di sini mungkin Iya, kayaknya sih ketuanya ya. Nggak- bukan Tapi polisi kayaknya, berarti ya. tapi Bukan, jangan bukan. hanya larangan deh. Jadi memang harus ada yang namanya pelatihan, ya kan, kepada pihak Pampel yang diutus atau yang dipercaya oleh PSSI untuk menggelar yang namanya pertandingan sepak bola. Itu harus benar-benar dikasih tahu prosedur yang benar, ya kan. Terus diajari sesuai dengan statuta daripada FIFA gitu loh. Jangan nanti mereka oh ya udah sesuai dengan kebudayaan Indonesia, ya kan, tetap harus patuh juga terhadap aturan yang dibuat oleh FIFA gitu. Karena selama ini yang jadi masalah pasti itu juga. Satu, gara-gara Pampel, PSSI dulu gara-gara pemerintah mencampuri urusan sepak bola, Sepak bola. jadi out Benar, dari benar. FIFA. Makanya padahal orang-orang Indonesia itu banyak loh penggemar bola. Ya pemain bola yang kita kan sampai keluar negeri ya. Ke Iya. Korea. Witan, Iya. si Pratama Arham. Tapi positifnya kemarin sih gue tahu Pak Supati damai sama fansnya, supporternya PSIS. Jadi kan itu ada Ya mungkin itulah ya dampak positifnya, akhirnya para supporter melihat ini sebuah tragedi yang sangat menakutkan supaya jangan ada lagi yang kayak gitu. Betul. Ya mulai bersatu lah, boleh yang namanya fanatik boleh, tapi jangan sampai turun ke lapangan, karena kalau turun ke lapangan itu rata-rata memang bahaya sih. Kalau di luar negeri ya turun satu aja memang sama tujuannya untuk memuluk pemain. Pemain. Saking ngefansnya. Memang apa sih itu pengaman dari pertandingan tuh lupa saya namanya. ya itu security guard itu tadi. Iya. Dikejar, Iya. terus setelah dikejar Digendong. nggak cuma didapat, mesti dijatuhin. Iya. Emang bener-bener kayak gitu mungkin peraturannya. Jadi jangan dikira kalau turun kita mau memberikan semangat terus kita merasa gak apa-apa gitu kan. Karena di luar banyak banget ini kita lihat kan, dulu ada
Yang pakai bikini gitu pernah lihat gak? Ada yang pakai bikini masuk. Masa sih? Ada. Ya, sering lihatnya ya lepas baju, lepas baju. Ya, gitu. lepas baju. Cewek-cewek. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Terus gimana dong paraguatnya itu? Ya enak. Ya gitu. Ada. Ya enak lah. Pokoknya yang kayak gitu aja turun ya. Iya, kalau yang kayak gitu mungkin mereka seger juga. Ada yang turun terus nendang ke gawang gol. Nah, Iya, ada. Yang kuning supporterin. Intinya kalau mencari yang namanya siapa yang salah susah. Ya semua bisa jadi salah. Iya. Salah, polisi salah, patol salah. Ya kan? Tapi yang penting ya ada evaluasi, mulailah berubah dosa. Ya kami harapkan adalah pelatihan. Iya. Butuhnya pelatihan dan edukasi. Enggak, maksud gua saling menyalahkan tuh bisa entar gitu ya. Sekarang tuh waktunya kayak ya gimana ya caranya berbenahnya gimana, terus Pokoknya- penanganan korban masih ada yang di rumah sakit kan? Kan Betul. ada kan ketua supporter gitu kan. Ada. Jadi ketua supporter itu misalnya ngadain lah jumpa gitu kan, terus ngasih tahu supaya gak usah turun karena kalau turun yang bahaya bukan yang turun itu sebenarnya. Iya. Yang bahaya nggak turun, yang tenang-tenang aja. Ya kayak kemarin tuh, mungkin yang pas turun semua itu pasti selamat gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Dan alhamdulillahnya bersyukurnya yang U17 di Pakansari masih bisa berlanjut walaupun tanpa penonton. Padahal kemarin lawan Guam itu udah dijual tuh tiketnya tuh. Udah pada beli, kayaknya ada return gitu deh. Iya, pastilah. pasti. Jadinya kasihan juga kan ya orang yang mau menikmati Nah. pertandingan, mau berekreasi, jadinya nggak bisa gitu loh. Yang jual-jual sial di luar stadion juga berdampak. Iya. Yang jualan Es. yang jualan nutrisari yang Iya, es nutrisari. Jadinya Tapi pariwisata juga berdampak loh. Saya tadi habis baca berita kan. Jadi adalah di Twitter, saya nggak tahu itu kayak akun berita yang indie gitulah, yang independen. Itu dia ngejelasin kalau inilah kelakuan, intinya tuh dia ngejelasin kelakuan polisi pada saat menangani kejadian tersebut. Terus tiba-tiba ada satu orang yang ngomong gini, itu orang barat. Saya terjemahin, dia bilang gini, gimana ya rasanya kalau kita tinggal di negara tersebut itu maksudnya Indonesia. Itu berdampak loh, pariwisata. mau datang jadi Takut dia, Nah, takut. makanya gara-gara pariwisata nih, timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terus dilihatlah tragedi seperti ini. Ya orang luar juga bakalan takut lah, masuk ke stadion Indonesia nanti. Lihat keamanannya seperti itu. Setiap tahun itu kan pre-season itu pasti setiap klub dari luar negeri itu datang ke Asia Tenggara. Banyak sekali yang datang ke Asia Tenggara. Termasuk kemarin MU datangnya ke Thailand. Udah deket Thailand, tapi nggak ke Indonesia. Padahal supporter di Indonesia banyak banget. Kadang-kadang fanbase-nya MU, bukan Instagram resminya MU itu kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Iya. Beberapa kali pakai bahasa Indonesia. Kenapa gak ada tur MU ke Indonesia? Mungkin salah satunya alasannya juga itu, keamanan. Keamanan. Kan penting Keamanan. banget ya. Kalau waktu itu ya MU datang itu kan katanya ada bom peristiwa. Iya, bom Bali. Jadi itu Sejak itu udah gak ada dekat rencana hotel apa-apa. mereka, dekat hotel pemain MU. Jadi akhirnya kayaknya Indonesia langsung di blacklist gitu loh. Kayaknya padahal sering ke Thailand. Iya, sering ke Thailand, Singapura. Padahal Intinya itulah menjadi momentum untuk semua para supporter supaya ya nggak usah lagi lah turun-turun ke lapangan, kalau kalah ya udah bikin ini aja semangat dari tribun ya kan, nggak usah harus turun, lalu ada ketua yang bisa mengkoordinir para anggota supporter ya kan. Terus yang musuh-musuhan ini loh, para supporter yang musuh-musuhan ya, kan, damai lah damai. Damai. ya kan. Jadi Supaya- biar gue berani pakai jersey klub Indonesia di kota yang menjadi rival. Iya. Tahu nggak lu? Sekarang mah susah di Jakarta. Di Pakai Jakarta Persib. mungkin pakai baju Persib. Pakai Persib. Mikir, Wah, bisa ya di kan? ada celurit. Ada celurit. Makanya, Mikir. akhirnya jadi bumerang juga ya kan, yang mau beli jersey Persib Bandung akhirnya batal tuh. Padahal dia mau beli Iya. jersey Persib Bandung itu karena dia senang, bukan karena dia fanatik, Iya. tapi karena dia senang Iya. sama motifnya. Motif.
dia mau pakai di wilayah Jakarta, pas dia nonton, waduh takut kan, akhirnya nggak jadi beli. Nah, itu kan juga bagi ada kan ekonomi. di beritanya kan dia beli kayaknya dia beli kaos Persib. Terus ada kurir yang dipecat, kurir JNE atau apa gitu. Iya dia tulis di kardusnya itu. Ini Jakarta, ngapain beli baju Persib? Kamu buka iya. gitu, kayak gitu-gitulah pesannya. Jadi nggak profesional kurirnya itu. Iya langsung dipecat hari itu juga. Langsung dipecat deh. Pasti yang lain pada bingung, ini gimana paket saya gitu. Kurirnya bingung. yang udah ketampung di gerobak-gerobak kayak Iya. gitu. Gimana? Gak Gimana? nyampe dong. Makanya. Jadi dari Aduh. sisi ekonomi juga pasti berpengaruh. Mengaruh-mengaruh. Makanya. Jadi dampaknya jadi tinggi. Itu kita masih belum membahas nyawa manusia yang nggak sebanding. Ya mestinya Kalau membahas nyawa, Fanatisme itu nggak sebanding dengan nyawa. Susah lah, karena intinya nggak ada hal yang lebih berharga dibanding nyawa. Ah, Ya, betul. intinya berdoa, semua masyarakat Indonesia berdoa, bahkan dunia berdoa tuh mau bertanding harus memberikan yang namanya penghormatan kepada para yang jadi korban. Iyalah di Kita. luar rumah Iya. Termasuk kita. Jadi intinya kita membahas ini ya supaya teman-teman kita, orang yang mungkin menonton bisa ikut berpikir kembali kalau ke stadion itu jangan sampai melakukan kerusuhan karena nggak ada gunanya. Ya ini yang terjadi kan. Iya. Walaupun kita cuman sebagai penikmat layar kaca, tapi kita tuh penikmat banget sepak bola Indonesia. Jadi kalau liga sampai dihentikan kemarin kan rencananya 1 pekan, tapi ada kabar terbaru bahwa Tidak sampai akhir. waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Sementara Berarti banyak makin nggak jelas tuh. Berarti Iya. bisa aja pekan depan tetap nggak main. Iya. Sementara banyak banget sekarang pemain luar negeri yang masih aktif di timnas, misalkan kayak Timnas yang Ceko Kudela tuh, gitu ya. Kudela, iya. Kudela. Terus pelatih-pelatih kelas Wahid lah, kelas atas lah yang di Eropa, misalnya di Persib ada Lismia, ada Thomas Doll, ada yang Borneo itu juga kelasnya. Pep Guardiola. Enggak dong. Oh iya. Guardiola. Enggak nyindir Pelatih aja mana? kan MU Oh, banget kan, oh, MU oh, banget. oh, oh, oh. Masa mau Karena Pep dihancurin ya. Pep Guardiola pelatih Persiba Barcelona. Ya kan. Jadi ya itu tadi itu kan momentum. Timnas kita juga lagi bagus gitu ya. Asia banyak yang lolos Asia sekarang dari kelompok umur Ada yang sampai di Piala senior. Dunia. Iya. Piala Dunia karena privilege tuan rumah bro. Tapi ya semoga bisa berbicara banyak di Piala Setidaknya Dunia. sampai perempat final. Sampai grup stage lah paling enggak lolos ke dari grup lah ya. Dan grup ya. Terus jangan lupa kan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang timnas amputasi kemarin di Piala Dunia. Timnas amputasi gimana sih? Timnas amputasi yang maaf ya kakinya amputasi lah saat Iya. Masuk Piala Dunia kan itu? masuk Piala Iya. Dunia kemarin walaupun Iya. kalah dari Argentina dan Inggris, tapi satu grup dengan Argentina, satu grup dengan Inggris, dan satu lagi apa ya gue lupa dah. Itu keren banget sih menurut gua. Coba gua masih bingung nih ya. Kipernya gimana ya? Kipernya tangan satu. Wah susah dong. Kalau pakai kaki susah dong. Jadi tangan Kakinya utuh, lengkap, kaki. tangannya tangan satu. Oh, ada kriterianya ya. Iya. Gitu. Jadi itu khusus untuk kan ada tuh yang apa namanya? Berkebutuhan khusus apa sih yang para games ya? Iya, para games. Nah, tapi kalau ini tuh timnas amputasi yang kakinya amputasi, kakinya potong satu. Oh, oke. Jadi masih bisa berprestasi, masih bisa menjadi atlet dengan kendala yang ada di tubuh mereka gitu. Walaupun potong kakinya satu tapi udah masih berprestasi. Dan kemarin itu sempet gak diperhatikan sama pemerintah apa gimana gitu. Terus karena diundang ternyata diundang juga ke Pak Jokowi, terus dikasih support sebelum berangkat. Hasil tuh menurut gua nanti aja dulu lah. Yang penting ini Piala Dunia loh bos. Iya, walaupun umur 20 tapi ya Enggak tetap yang aja. amputasi. Amputasi. Yang amputasi itu kan Piala Dunia. Murni, jalur murni itu. Mantap. Bukan tuan rumah. Ayo kamu yang malas-malasan. Ayo, mereka yang anggota tubuhnya tidak lengkap masih mau. Mengharumkan nama Iya, Indonesia di kamu dunia. hanya tidur siang. Tidur siang telat aja rasanya pusing kepala gua. Kalau kalian mau
suksesnya tuh Sabtu Minggu jangan dibahas itu hari libur, karya we. Kita Sabtu Minggu, aduh kok nggak Sabtu kok pengen weekend, pengen liburan ya Allah. Ya Rob. Itulah. Udah cukup obrolan kita Rinlay. Oke, jadi kita akan terus update video-video kita. Kita akan berbicara hal-hal yang cukup faktual di negara kita tercinta, membahas topik dari sisi kita manusia yang mungkin awam Ya. supaya orang-orang bisa paham, bisa satu frekuensi. Oh ternyata kita satu pemikiran kan? Karena Jadi kan kalau kita melihat orang, para pakar, pengamat dan segala macam kan bahasanya tinggi-tinggi dan ya udah biasa lah, udah pasti tahu. Nah, kita mewakili kaum awamnya ya. Jadi tetap ikuti video kita. Oke, Cilio gimana Cilio? Hah? Closing statement. Kayak debat aja, kayak ada closing statement. Apa lu ada? Ya, Sampaikan gitu. ya intinya kalian yang khususnya kayak anak umur seperti saya ini banyak-banyak berbenah lah. Apalagi ini kan kita Indonesia ini lagi tahap-tahap mau berkembangnya ya, lagi banyak event lah, di banyak acara-acara internasional yang mau hadir gitu. Tolong yang umur G20 Iya. Wah, kita harus bahas Iya, G20. gak G20. Berat banget. Berat banget. Ya. Kita tutup dengan lagu Sayonara. Gak ada briefing aja, gak ada briefing. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Ada topik apa yang ingin kita bahas? Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.